Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Hari ini kita jumpa lagi bersama Pang Channel ya, di channel YouTube kita. Untuk kali ini kita akan coba mereview sebuah industri kerajinan sendal jepit dari berbagai macam jenis, berbagai macam inovasi ya, kreasi yang bahannya dibuat dari bahan spon. Oke, kalau kita lihat bahan spon ini memang cukup familiar ya, bahan-bahan yang istilahnya mudah digunakan untuk bahan apapun. Dan untuk kali ini kita akan mereview pembuatan dari bahan spon menjadi bentuk kreasi industri rumah tangga sendal jepit. Yuk cekidot, kita lihat ini review ataupun penuturan dari pemilik usaha ini. Oke, Bapak Juli, sikat saja. Bapak Juli ini pemilik usaha pembuatan sendal jepit dari berbagai macam spon ya, dari bahan dasar spon ya, dengan berbagai macam inovasi sendal jepit begitu ya. Kalau boleh diketahui Bapak Juli menggeluti usaha ini dari sejak kapan Pak Juli? Dari tahun sekitar 2019 akhir sampai sekarang 2021, jadi sekitar hampir 3 tahun. Oke, Bapak Juli, ini kalau kita lihat usaha seperti yang Bapak Juli geluti ini kan, ini sebuah bentuk usaha industri yang langka ini di daerah kita ya. Langka dalam arti kata ya, kita ini kan kelas daerahnya daerah pertanian, tetapi Pak Juli mempunyai terobosan untuk membuat industri sendal. Kalau boleh tahu bahan-bahannya sendiri ini dapat dari mana Pak Juli? Ini kalau bahan kita dapat dari Jawa langsung, Tangerang ataupun Bekasi. Nah, kenapa dibilang di sini saya menerobos untuk sendal? Karena minimal sendal itu sudah masuk di kebutuhan primer. Betul. Untuk saat ini kebutuhan primer. Sekarang nggak ada orang nggak pakai sendal. Oke. Nah, itu yang membuat saya termotivasi untuk membuat sendal. Kemudian terkait penjualan, bagaimana Pak Juli penjualannya? Ini kalau terkait penjualan kita ada namanya TO, take order. Take order itu kita bawa sampel ke toko-toko, dan juga ada juga langsung modelnya sales, langsung disaleskan keliling untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya kita punya home industry sendiri. Oke. Jadi sistem penjualan kita dikampasin. Artinya tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Oke, selama ini bahasanya mungkin bahasa dagangnya laris manis Pak Juli ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian bisa diceritakan singkat saja Pak Juli ya, bagaimana ini proses pembuatannya ini, mulai dari bahan turun dari mobil ini sampai dengan bahan yang jadi siap dipasarkan, singkat saja gimana Pak Juli? Untuk kita pembuatan singkatnya, dia dari lembaran. Lembaran spon itu berbagai macam, dia tebal, ketebalannya. Kalau kita untuk saat ini kita banyak untuk pembuatannya, cuman singkatnya kita membuat itu teplek yang biasa. Kita menggunakan spon T14, dia langsung dipotong ukurannya 38 sampai 43. Dipotong, lalu sudah dipotong itu dicetak. Setelah cetak berbentuk sendal, dia langsung dimasukin di pengeboran untuk masukin tali sendal. Setelah masukin tali sendal, baru kita digenda, di finishing. Ya, itu sekilas untuk pembuatan tepleknya. Oke, kemudian setelah finishing dikemas siap jual ya? Dikemas terus siap jual, dibawa oleh sales kita. Baik. Kemudian terkait ini Pak Juli, ini perlu saya tanyakan terkait pasar. Ini tadi dikatakan di awal memang laris manis gitu loh. Ya. Cuma kan saya yakin liku-liku pemasarannya tetap melalui proses. Terutama pesaing gitu loh. Apakah mampu ini dengan kualitas dan motivasi atau motif yang beraneka warna ini mampu menembus pesaing di pasar Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Karena begini, usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Oke. Insya Allah kita bisa tembus di pasar. Kalau pesaing buat motivasi kita, buat acuan. Dan kita harus, intinya kalau buat sendal spon kita harus berani berinovasi. Kalau masalah harga kita ngikut pantau pasar. Oke, Pak Juli, satu lagi Pak Juli, ini yang terlewatkan. Ini terkait permodalan Pak Juli. Ya, mungkin orang awam menilai ataupun melihat permodalannya mungkin dengan kegiatan yang jelimet ruwet ini mungkin berasumsi bahwa permodalannya cukup besar. Jadi daripada masyarakat ini bertanya-tanya terkait permodalan bagaimana ini Pak Juli?
simpel aja. Kalau permodalan itu sebenarnya intinya usaha semua sama. Jadi kalau yang bermodal besar ingin mendapatkan yang besar. Tapi di sini saya rubah mindsetnya bahwasanya sendal ini dengan modal kecil kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan dengan keuntungan yang besar itu kita bisa mengembangkan industri yang lain-lainnya untuk memacu untuk memacu pembuatan sendal di Oku Timur. Oke, jadi relatif ya namanya permodalan. Kemudian kalau selama ini permodalan yang Bapak Juli terapkan ini gimana ini? Apakah permodalan milik sendiri atau kita ada pinjaman pihak lain, bank ataupun yang lainnya, Pak? Untuk saat ini kita modal sendiri. Nah, untuk kawan-kawan atau yang lain kita terbuka untuk penyaluran dana ataupun jadi investor. Kita siap, dan masalah untuk pemasaran dan pembuatan kita alhamdulillah kita sudah komitmen, sudah diakui lah, alhamdulillah. Dan Oke. untuk permodalan selanjutnya itu kita nanti cari jalan keluar. Baik Pak Juli, ini kan kita bangsa Indonesia ini lagi dilanda pandemi Pak Juli. Seluruh yang namanya perekonomian ini kan tergendala. Apakah dengan pandemi ini industri Pak Juli ini juga menemukan kendala Pak Juli? Alhamdulillah tidak, karena kalau pandemi itu kan mungkin jaga jarak ataupun pakai masker selama prokesnya itu sesuai, mudah-mudahan kita nggak ada kendala. Ya alhamdulillah selama ini walaupun pandemi kita tidak terkendala. Oke, artinya aman-aman saja ya. Aman-aman Baik saja. Pak Juli, satu harapan lagi. Apakah Pak Juli mempunyai harapan kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah, baik di kabupaten ataupun pemerintah daerah provinsi, satu bentuk perhatian apa gitu yang Pak Juli harapkan dari pemerintah untuk memberikan support, sumbangsihnya terhadap industri yang Bapak buat ini? Saya berharap satu, hanya dukungan. Yang pertama itu dukungan doa dari pemerintah. Yang pertama dukungan doanya supaya kita dilancarkan. Yang kedua jelas kita butuh pendanaan untuk mengembangkan Oku Timur, dan juga kita membawa nama baik Oku Timur juga, dan juga membawa kabupaten dan provinsi Sumatera Selatan. Saya harapkan untuk pemprovnya, untuk pemdanya, saya harap punya perhatian khusus untuk di industri yang ada di Oku Timur, khususnya di sendal saya sendiri, yaitu yang bermereknya Sunfit. Dan mudah-mudahan kita punya dilegalkan dan dipermudahkan untuk surat-suratnya, perlegalannya untuk Sunfit. Baik, terima kasih. Intinya harapannya kepada pemerintah satu dukungannya, doanya, kemudian juga sumbangsihnya ya. Baik Pak Juli, mudah-mudahan harapannya didengar oleh para penguasa, oleh para stakeholder yang ada di Pemda, di Pemprov, untuk mendengar harapan-harapan Pak Juli sebagai pelaku usaha mikro nih saya katakan, karena ini sifatnya home industry di rumah ya, dan artinya ini memang sangat perlu sekali bantuan, uluran, perhatian dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Juli.